Dan Dr. William Campbell dalam bukunya menulis, jika gunung mencegah bumi dari goncangan, lalu mengapa terjadi gempa di daerah pegunungan? Saya jelaskan, Quran tidak pernah mengatakan gunung mencegah gempa bumi. Gempa itu zilzal. Dan jika Anda melihat di definisi kamus Oxford, dikatakan bahwa gempa disebabkan oleh ledakan kulit luar bumi karena pelepasan tekanan gelombang seismik, karena retaknya bagian dalam batu atau karena reaksi vulkanik. Quran mengatakan tentang zalzala dalam surat Zalzal. Namun di sini Quran mengatakan tamida bikum, untuk mencegah bumi bergoncang bersamamu. Dan sebagai jawaban atas pernyataan tersebut, jika gunung-gunung mencegah gempa bumi, mengapa terjadi gempa di daerah pegunungan? Jawabannya ialah, jika saya katakan dokter mencegah penyakit pada manusia, lalu seseorang akan berpendapat lain. Jika dokter mencegah penyakit pada manusia, lalu mengapa ada lebih banyak orang sakit di rumah sakit, padahal ada banyak dokter di rumah sakit, sementara di rumah kita tidak ada dokter sama sekali? Di bidang kelautan, Quran yang mulia mengatakan dalam surat Furqan 25 ayat 53, bahwa Allah lah yang menciptakan dua macam air, satu manis dan enak, dan satunya asin dan pahit. Keduanya dapat bertemu, tapi mereka tidak akan bersatu karena ada rintangan yang tidak bisa dilalui. Dalam surat Ar-Rahman 55 ayat 19 dan 20. Marajal bahroini yaltaqiyan, bainahuma barzahul la yabqiyan. Allah lah yang telah membuat dua macam air mengalir. Meskipun keduanya bertemu, mereka tidak dapat bercampur, sebab di antara mereka ada rintangan yang tidak bisa dilewati. Sebelumnya para komentator Quran penasaran apa artinya Quran. Kita mengetahui tentang air manis dan asin, namun di antara keduanya ada halangan, mereka tidak bercampur. Saat ini setelah kemajuan ilmu kelautan, kita tahu bahwa kapanpun satu jenis air mengalir ke jenis air yang lain, air itu kehilangan unsur pokoknya dan menjadi sama dengan air yang mengalir. Ada daerah yang lebih homogen, yang dimaksud Quran dengan barsak, rintangan tak terlihat. Dan hal ini telah diakui oleh beberapa ilmuwan, bahkan pakar ilmu kelautan yang dari Amerika, yaitu Dr. Hay. Kalian tahu kan? Dr. William Campbell menulis dalam bukunya, ini merupakan fenomena yang dapat diamati. Nelayan masa itu tahu kalau ada dua macam air, asin dan manis. Jadi Muhammad selama ekspedisinya ke Syria mungkin telah melewati laut atau berbincang-bincang dengan nelayan-nelayan ini. Air manis dan asin merupakan fenomena yang dapat diamati, saya setuju. Tapi orang-orang tidak tahu kalau ada rintangan yang tidak terlihat sampai saat ini. Poin ilmiah yang perlu dicatat di sini adalah barzak, bukan air manis dan asin. Mengenai embriologi, telah dijelaskan oleh Dr. William Campbell selama kira-kira separuh pembicaraannya. Waktu rupanya tidak mengizinkan saya untuk menanggapi setiap hal kecil yang tidak logis. Saya hanya akan menanggapi dengan singkat, yang semoga memuaskan Anda semua. Untuk lebih jelasnya, lihatlah video saya Quran dan Ilmu Modern dan juga mengenai Quran dan Ilmu Medis. Ada satu kelompok Arab yang mengumpulkan data mengenai isi Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan embriologi dan mereka menyampaikannya pada Profesor Keithmore. Beliau adalah ketua jurusan anatomi di Universitas Toronto, Kanada. Dan saat ini beliau merupakan salah satu ilmuwan terbaik dalam bidang embriologi. Setelah membaca berbagai macam terjemahan Quran, dia diminta untuk mengomentarinya. Dia berkata, sebagian besar ayat Quran dan hadis sangat sesuai dengan embriologi modern yang ada sekarang. Namun, ada beberapa ayat yang tidak bisa saya katakan apakah ayat-ayat itu benar atau salah, karena saya sendiri tidak tahu. Ayat yang dimaksud adalah ayat pertama Quran yang terdapat dalam surat Al-Iqra dan surat Al-Alaq 96 ayat 1 dan 2 yang isinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca, katakan dan nyatakan dengan nama Tuhan yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari sesuatu yang lengket, lintas seperti substansi. Berkaitan dengan pernyataan Dr. William Campbell, untuk menganalisa arti sebuah kata, kita harus melihat makna pada saat kata itu diucapkan, yaitu saat buku itu ditulis. Dia benar kalau mengatakan bahwa untuk menganalisa makna, kita harus menganalisa makna pada saat kata itu diucapkan dan akan dikatakan pada siapa kata tersebut. Jika pernyataannya itu dicermati, mengenai Injil, saya sangat setuju mengenainya. Karena Injil hanya diperuntukkan untuk keturunan Israel pada saat itu.
Ini dijelaskan dalam ajaran Matius 10 ayat 5 dan 6. Yesus menyerukan pada murid-muridnya, janganlah berada di jalan orang kafir. Siapa saja orang kafir itu? Mereka adalah orang non-Yahudi, orang Hindu, dan orang Muslim. Pergilah hanya ke domba tersesat dari rumah Israel. Yesus berkata dalam ajaran Matius 15 ayat 24, Aku hanya dikirim untuk domba tersesat dari rumah Israel. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus dan Injil hanya diperuntukkan bagi kaum Israel. Karena Injil diperuntukkan bagi mereka. Untuk menganalisa Injil, Anda harus menggunakan makna kata tersebut yang dipergunakan pada saat itu. Namun, Quran tidak diperuntukkan bagi bangsa Arab pada saat itu. Quran tidak hanya untuk orang Muslim. Quran diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Dan berlaku untuk selamanya. Dalam Quran surat Ibrahim 14 ayat 52, surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Zumar 39 ayat 41 bahwa Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Muhammad SAW tidak hanya dikirim untuk orang Muslim dan hanya orang Arab saja. Allah berfirman dalam surat Al-Quran surat Al-Anbiya 21 ayat 107, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami telah mengutusnya sebagai rahmat, pedoman bagi seluruh umat manusia. Jadi apa yang dimaksud dalam Al-Quran, Anda tidak dapat membatasi maknanya hanya untuk saat ini, karena Quran adalah untuk selamanya. Sehingga makna alakah, lintas seperti substansi, atau sesuatu yang lengket. Profesor Keith Moore berkata, saya tidak tahu apakah tahap awal dari embrio seperti seekor lintah dan dia pergi ke laboratoriumnya. Kemudian dia menganalisa tahap awal dari embrio di bawah mikroskop dan membandingkannya dengan foto seekor lintah dan dia tercengang akan kemiripannya. Ini adalah foto seekor lintah dan ini embrio manusia. Yang Dr. William Campbell tunjukkan pada Anda adalah perspektif lain dari yang ini. Buku ini akan terlihat persegi panjang, tapi kalau begini, perspektifnya berbeda. Inilah yang saya maksudkan, gambar yang Anda lihat pada slide seperti ini dan insya Allah akan saya tanggapi. Profesor Keith Moore, setelah 80 pertanyaan ditanyakan padanya, dia berkata, jika Anda menanyakan pada saya 80 pertanyaan ini 30 tahun yang lalu, saya tidak akan menjawabnya lebih dari 50%. Karena embriologi baru berkembang 30 tahun yang lalu. Dia mengatakan hal ini tahun 80-an. Sekarang, percayakah kita pada pernyataan Dr. Keith Moore dalam kaset video, ini adalah fakta. Fakta, annahul haq. Jadi apakah Anda lebih mempercayai percakapan pribadi Dr. William Campbell dengan Profesor Keith Moore? Atau pada apa yang disebutkan di buku ini? Yang ditulis dengan sudut pandang Islam juga foto yang telah saya tunjukkan pada Anda. Serta kaset video yang Anda lihat sendiri. Putuskanlah sendiri. Percakapan pribadi Dr. Moore dengan Dr. Campbell atau pernyataan di video. Sama halnya dengan Dr. William Campbell yang telah memperlihatkan videonya. Atau 100% pada saya tentang bulan memantulkan cahaya akan kita bahas nanti. Juga informasi tambahan apapun yang didapatnya dari Quran dan hadis. Semuanya ada di buku sini. Manusia yang berkembang, edisi ketiga buku ini, mendapatkan penghargaan untuk buku medis terbaik yang ditulis pada tahun itu. Buku ini adalah edisi Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Jindani dan diakui kebenarannya oleh Dr. Keith Moore. Dalam Quran, surat Mu'minun 23 ayat 13 dan surat Hajj 22 ayat 5, serta ayat-ayat lainnya dalam Quran yang mengatakan kalau umat manusia diciptakan dari nutfah. Dalam bahasa Arab, artinya suatu kuantitas yang sangat kecil. Dan kita tahu, pada saat pengeluaran mani dari berjuta-juta sperma yang ada, hanya satu yang diperlukan untuk membuahi telur. Dan Quran mengacu pada nutfah. Quran menyampaikan dalam surat Sajdah 32 ayat 8, kami telah menciptakan manusia dari sulalah. Bagian terbaiknya yaitu hanya satu sperma dari jutaan sperma lain yang dapat membuahi sel telur. Quran merujuk pada sulalah.
Dan Quran dalam surat Insan 76 ayat 2 menyebutkan,